Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba membahas tentang video refleksi pemimpin merdeka belajar ya. Kronologi pembahasan bagaimana? Apa hal baru yang saya pelajari tentang pemimpin merdeka belajar ini? Ya. Bagaimana lembar aksi kanvas pemimpin merdeka belajar membantu saya untuk melatih menjadi agen perubahan. Apa tips saya untuk para pengajar menerapkan konsep sebagai pemimpin merdeka belajar? Oke, hal baru yang saya pelajari tentang merdeka belajar, Bapak Ibu, hal baru yang didapatkan di sini adalah memahami apa itu merdeka belajar. Apakah suatu merdeka asal-asalan atau bebas segalanya? Ya, ternyata tidak. Merdeka belajar itu berarti bebas belajar apa saja, di mana saja dan kapan saja. Konsep merdeka belajar menggunakan prinsip self-regulate learning. Pada awalnya diterjemahkan sebagai pembelajaran mandiri dulu ya, di era 20 tahun yang lalu. Merdeka berarti pengaturan diri ya, dalam artian merdeka belajar berarti mengatur belajarnya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan modalitas belajar yang dimilikinya ya. Karena dengan merdeka belajar murid menjadi pelajar yang aktif belajar ya. Belajar bukan karena disuruh tapi karena kemauan sendiri, dan memang murid membutuhkan untuk belajar. Penjelasan berikutnya kita coba bedakan nih, apa perbedaan pembelajaran langsung dan merdeka belajar. Yang sedikit tahapan ya di sini, pembelajaran langsung itu tujuan belajarnya hanya mengacu pada kurikulum, sedangkan merdeka belajar tujuannya belajar memadukan runtutan kurikulum dengan kebutuhan murid. Cara belajar melalui metode langsung, ceramah dan latihan soal yang ditentukan oleh gurunya, ini pembelajaran langsung. Namun kalau merdeka belajar, cara belajar beragam melalui aktivitas dan objek sehari-hari yang ditentukan murid dan guru. Kemudian pada pembelajaran langsung dari segi penilaian hanya menggunakan ujian terstandar perbandingan antara murid dan yang dilakukan oleh guru. Jadi ada perbandingan ya, oh, ini lebih pintar kan, ini lebih ini dan sebagainya. Namun pada merdeka belajar penilaian melalui berbagai cara dan mengajak murid melakukan refleksi untuk mengembangkan dirinya. Nah, yang kita perlu ingat ya bahwa self-regulate learning di sini dalam merdeka belajar ada 3 komponen ya. Komponen pertama, pelajar berorientasi pada tujuan belajar yang diterapkannya. Yang kedua, pelajar mengatur prioritas dalam mengerjakan tugas, dan yang ketiga, melakukan refleksi. Jadi di sini kenapa harus orientasi pada tujuan belajar? Karena bersikap antusias untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mencapai tujuan. Jadi bagaimana pelajar menanggapi tantangan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi serta menemukan strategi yang tepat. Oke, memahami apa itu teori penggerak perubahan pendidikan ya. Kita tahu bahwa ada mispersepsi perubahan seringkali dipandang bersumber pada perubahan kebijakan dari pihak yang berwenang. Padahal tidak. Kita bisa menyebut jenis perubahan pendidikan tersebut ya sebagai perubahan di lapangan, perubahan yang berawal dari perubahan praktek di lapangan. Jadi di sini bukan karena instruksi top down, tapi down top ya. Jadi praktek sudah ada di lapangannya. Kita coba ada teori difusi inovasi dari Everest Rogel dan teori closing the camps Jeffrey Moore 2014, yaitu menjelaskan bahwa adopsi inovasi teknologi oleh masyarakat diawali sedikit oleh kalangan visioner, kemudian menyebar pada kalangan pragmatis dan konvensional. Ini dia bagaimana tahapannya itu berjalan di masyarakat ya, tentang teori perubahan pendidikan. Yang pertama, inseminasi, di mana penggerak perubahan menerapkan dan memperagakan praktek baik yang tidak lazim dan mudah ditiru di ruang publik. Yang kedua, penularan. Ide perubahan mulai menyebar ketika penggerak perubahan menemukan, mengajak dan mengembangkan pengikut pertama dari kalangan pragmatis dengan relasi sejajar untuk mampu melakukan praktek baik. Dan yang terakhir, penyebaran. Momen perubahan terjadi ketika pengikut pertama mengajak orang lain sesama kalangan pragmatis untuk melakukan praktek baik yang meluas hingga terbentuk titik balik atau perubahan tipping point.
Nah, ini penting ya bagi pemimpin di sekolah ya untuk menyadari 3 tahapan tersebut. Karena pada setiap tahap ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memastikan perubahan terwujud. Oke, pada hampir semua masyarakat, ide perubahan selalu direspon secara berbeda ya oleh sejumlah kelompok dalam masyarakat. Itu hal biasa ya. Di sini dikategorikan ada 5 kelompok nih. Yang pertama, kelompok inovator. Orangnya ya sering mencoba ya, melahirkan ide dan praktek baru. Mereka gemar mencoba dan tidak takut gagal. Kalaupun gagal, bangkit lagi, mencoba lagi dan sebagainya. Kemudian dari jumlah populasi inovator maksimal hanya 2,5%. Artinya 10% bagi 4. Kalau misalkan ada 10 guru, berarti 10% berarti satu guru nggak sampai atau tidak ada inovatornya. Oke, pengadopsi awal, orang yang mencoba ide dan praktik baru setelah bisa membayangkan manfaatnya di masa depan. Oh, ini sangat bermanfaat ini pembelajaran dengan kurikulum merdeka atau diferensiasi itu yang kedepannya. Dan pengadopsi awal itu jumlahnya 13,5%, lumayan lah, lebih dari 10%. Kemudian ada mayoritas awal, orang yang mencoba ide dan praktik baru setelah melihat bukti keberhasilannya. Jadi mereka berpikir praktis dan butuh teman yang mengajari mereka, berjumlah 34%. Nah, ini yang perlu hati-hati, ada 2 kelompok ini, yaitu mayoritas akhir dan penghambat. Orang yang mencoba ide praktek baru setelah banyak yang menggunakannya, karena semua yang menggunakannya maka dia ikut ya melaksanakan juga. Nah, untuk yang penghambat, orang yang tidak mencoba dan justru menghambat penggunaan dan penyebaran ide dan praktek baru. Meski hampir semua orang telah berubah, saja dia nyaman dengan idenya sendiri. Nah, sebenarnya dari paparan di atas yang terlihat mana yang seharusnya menjadi prioritas buat pemimpin sekolah, yaitu 3 ini aja, inovator, pengadopsi awal, dan mayoritas awal. Namun dalam kenyataan banyak pemimpin yang justru menghabiskan energi untuk melayani kalangan mayoritas akhir dan penghambat. Ini dia grafiknya, persentase. Jadi pertama di kanvas pemimpin belajar Merdeka Belajar ya dari saya. Yang awalnya bagaimana keadaan sekolah, yang bentuk sekolah siswa ini, tantangannya, keadaan sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian aksinya memang harus sistem pengajaran dan pembinaan siswa perlu ada set ulang ya. Di samping itu pelatihan guru ditingkatkan serta mengirimkan guru ke forum MGMP tingkat kota sesuai mapel masing-masing. Di samping itu ada pembinaan untuk siswa-siswa yang punya bakat di olimpiade, punya bakat di tari dan ekskul-ekskul yang lain untuk sengaja tumbuh kembangkan ya bakatnya sehingga menjadi membanggakan sekolah dan juga akan menjadi modal bagi dia ketika di masyarakat. Oke, sistem pengajaran dan pembinaan siswa teratur dengan baik dan guru sadar akan tanggung jawab dalam mengajar mendidik siswa. Oke, ada tipsnya di sini ya. Dalam menerapkan perubahan ya dalam pemimpin Merdeka Belajar ini agar tidak diabaikan ya, maka mempercepat penerapan ide dan praktek baru. Cepat mencoba, cepat gagal, cepat diperbaiki sampai berhasil dan mendokumentasikannya penerapan ide yang praktek baru itu. Mulai cara, manfaat hingga testimoni pihak yang mendapatkan manfaatnya, ini perlu juga. Kemudian mencari pengikut pertama dari kalangan pengadopsi awal tadi dan mayoritas awal, jadi 2 ini. Ya dengan forum MGMP dan segala macamnya itu untuk memberikan penerapan ide dan praktik baru kepada pengikut pertama. Dan perlu diingat di sini menghadapi kritik bukan untuk menghancurkan si kritikus, enggak, tapi untuk meyakinkan ya, karena itu penting bersiap dan memberi ruang kompromi bersama. Oleh karena itu membuat atau mencari program pelatihan yang bisa mendidik banyak orang menerapkan ide dan praktek baru. Dan yang terakhir, menyiapkan pengikut pertama untuk melatih kalangan mayoritas awal, menerapkan ide dan praktek baru dan melaksanakan program pelatihan yang bisa mendidik banyak orang menerapkan ide dan praktek baru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.